pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan, lembaga pemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan usia. Itu ada kolom perhitungannya sendiri, ada formula, itu dipegang oleh panitia pilkades tingkat desa. Jadi ketika misalkan yang bersangkutan sebagai calon kepala desa pernah jadi ketua BPD, pernah jadi RT, pernah jadi RW, ikut organisasi kemasyarakatan, pernah terlibat di Pemuda Pancasila, pernah terlibat di ormas lainnya, itu kredit poin. Caranya lampirkan fotokopi SK-nya. Kredit poin itu Pak. Jadi lamun aya calon kepala desa yang pernah terlibat di masyarakat minus kredit poin. Tambahan tuh Pak. Gitu ya. Terus kemudian tingkat pendidikan Pak. Tingkat pendidikan menentukan. Dalam Pergub 66 disebutkan syarat minimal calon kepala desa berijazah SMP. Jadi lamun S1 nilainya beda Pak. Gitu ya. S1, S2, SMA itu nilainya beda dibanding yang SMP. Kemudian ada itu tes yang pertama Pak. Tes yang berdasarkan pengalaman tugas organisasi pemerintahan, lembaga pemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan usia. Usia juga pengaruh Pak. Jadi semakin tinggi berapa, usia semakin rendah berapa. Minimal usia disebutkan di situ berusia 20 tahun. Maksimalnya tidak disebutkan. Jadi kalau ada calon kepala desa berusia lebih dari 75 tahun masih bisa nyalon. Karena hanya disebutkan batas minimal usia 20 tahun. Gitu ya. Kemudian ada tes kemampuan pengetahuan umum. Tes kemampuan pengetahuan umum ini terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.